Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Alhamdulillah sekarang bertemu dengan Pak Yana. Mungkin ini yang pertama ya, video pertama Pak Yana di channelnya SAI Studal. Insya Allah di sini Pak Yana akan membawakan materi yaitu tentang pahlawan perjuangan kemerdekaan. Di sini kan kita sebentar lagi memperingati 17 Agustus ya, atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, sambil teman-teman menunggu sampai waktunya 17 Agustusan, kita coba mengenal satu persatu beberapa pahlawan yang sebetulnya dekat dengan kalian nih. Kehidupan sehari-hari dekat banget nih sama teman-teman. Jadi Pak Yana di sini akan menjelaskan melalui media yaitu uang. Uangnya uang apa aja nanti Pak Yana akan sebutkan satu persatu. Jadi di sini Pak Yana ada 8 tokoh yang mewakili beberapa pahlawan dari berbagai daerah. Jadi Pak Yana nggak cuma di Pulau Jawa, nggak cuma di Pulau Sumatera, Pak Yana tapi akan menjelaskan beberapa tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Pak Yana sebutkan satu persatu. Yang pertama ada Cut Nyak-Din, yang kedua ada Cut Mutia. Yang ketiga ada Tuanku Imam Bonjol. Yang keempat ada Pangeran Antasari. Kelima ada Pangeran Diponegoro. Keenam ada Kapiten Patimura. Ketujuh ada Soekarno. Dan yang terakhir ada Muhammad Hatta. Jadi ada 8 tokoh yang akan Pak Yana coba jelaskan di sesi kali ini. Mari kita mulai yang pertama. Di sini ada Cut Nyak-Din. Cut Nyak-Din ini kalau Pak Yana baca-baca berasal dari Aceh. Jadi lahirnya di Aceh Besar. Lahir pada tahun 1848. Jadi sudah lama banget ya, sekitar hampir 200 tahun yang lalu beliau lahir. Dan ternyata gugur atau wafat pada tanggal 6 November 1908. Di kota Sumedang, yaitu dikarenakan beliau sakit karena diasingkan oleh pihak atau penjajahan dari Belanda. Beliau merupakan pahlawan yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh, yaitu pada tahun 1873 sampai 1901. Menjadi pendamping dari suami-suaminya. Pertama ada Ibrahim Lamnga, yaitu pejuang dari Aceh yang gugur pada tahun 1878. Dan yang kedua karena suami pertamanya wafat, jadi beliau diamanahkan untuk menikah kembali, yaitu dengan Tengku Umar. Nah, di sini yang mungkin terkenal yaitu Tengku Umar ya. Nah, kalau kita lihat Aceh itu berada di sebelah paling baratnya Indonesia. Jadi di sebelah paling kiri kalau di peta ya, sebelah barat itu, sebelah paling kiri itu di atas Pulau Sumatera, itu di paling atasnya. Jadi di situ tempatnya Cut Nyak-Din ini lahir dan berjuang melawan Belanda, yaitu di Aceh kayak gitu. Nah, sekarang Pak Yana mau kenalin nih. Ternyata Cut Nyak-Din ini dia terdapat di uang Rp10.000 yang dikeluarkan pada tahun 1998. Jadi udah lama banget dikeluarkannya dan dicabut pada tahun 2018. Jadi 2018 sudah nggak berlaku lagi uang ini. Nanti bisa lihat di sini nih. Ini gambarnya ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ada tokoh yang kedua sama dari Aceh, yaitu ada Cut Mutia. Di sini lahir pada 15 Februari 1870 di Aceh Utara dan wafat pada 24 Oktober 1910, yaitu di Aceh wafatnya. Beliau wafat pada usia 40 tahun. Di sini meninggal karena tertembak 3 peluru di tubuhnya. Jadi wafatnya saat berjuang melawan penjajah, khususnya penjajahan Jepang. Sama seperti Cut Nyak-Din, Cut Mutia ini mendampingi suaminya saat berperang melawan penjajahan Belanda. Di sini ada yang pertama suaminya yaitu Tengku Sam Syarif,
Yang kedua ada Tengku Muhammad dan Pang Nangro. Semuanya mengalami wafat saat melawan Belanda. Semua suaminya Cut Mutia ini mengalami wafat saat melawan penjajah. Kemudian Cut Mutia ini paling segar nih. Beliau tercantum atau dimasukkan ke gambar uang Rp1.000 yang dikeluarkan pada tahun 2016. Jadi masih baru, teman-teman masih bisa melihat, yaitu uang seribuan yang baru ada gambarnya Cut Mutia. Sama seperti Cut Nyak-Dien, beliau berada melakukan peperangan atau melawan penjajah itu di daerah Aceh atau di daerah paling barat Indonesia dan paling utara di Pulau Sumatera, sebelah atas ini. Oke, itu dua tokoh wanita. Selanjutnya Pak Yana akan menjelaskan tokoh-tokoh yang laki-lakinya, kayak gitu. Lanjut. Di yang ketiga ada tokoh bernama Tuanku Imam Bonjol. Beliau lahir pada tahun 1772, jadi lebih lama lagi sebelum adanya tadi Cut Mutia ataupun Cut Nyak-Dien. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat dan wafat pada 6 November 1863 di Minahasa. Beliau ini merupakan alim ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Jadi beliau ini sangat dipandang, dipercaya oleh kaumnya, dipercaya oleh masyarakatnya, dan memiliki pengikut. Dan ternyata pada tahun 1800-an di Sumatera Barat ini beliau mengalami peperangan, yaitu melawan sedarahnya, masih satu daerah, jadi masih satu daratan. Jadi di sini disebut juga perang saudara, yaitu antara kaum adat dan kaum padri, atau kaum padri ini kaumnya Imam Bonjol, yaitu kaumnya ulama, para ulama. Jadi melakukan peperangan selama kurang lebih 20 tahun, dari tahun 1803 sampai 1820. Nah, di situ terjadi peperangan antara kaum adat sama kaum padri. Nah, di situ peperangan saudara. Peperangan saudara ini ternyata terdengar sama Belanda. Nah, Belanda akhirnya masuk ke peperangan saudara ini. Masuk, dan ternyata kaum adat memilih untuk meminta tolong ke Belanda. Jadi kaum adat ini mempunyai bantuan dari Belanda. Nah, di situ ternyata setelah beberapa tahun kaum adat dengan bantuannya Belanda berperang dengan kaum padri, itu terciumlah bau-bau untuk diadu domba gitu antara kaum adat dan kaum padri ini. Yang akhirnya kaum adat bergabung dengan kaum padri untuk melawan Belanda pada tahun 1833. Namun memang di akhir peperangan ini baik kaum padri maupun kaum adat mengalami kekalahan oleh Belanda. Nah, sekarang kita lihat Sumatera Barat itu, atau perang padri yang dilakukan itu berada di Sumatera Barat, di Pulau Sumatera. Di bawah Aceh itu yang tadi itu ada Sumatera Utara. Nah, sebelah bawahnya lagi ada Sumatera Barat, yaitu yang paling kiri. Sumatera di sebelah kiri. Jadi Sumatera Barat itu di bagian sini, gitu. Dan gambar dari Tuanku Imam Bonjol ini ternyata dimasukkan ke dalam uang Rp5.000 dan sekarang masih beredar di masyarakat seperti itu. Jadi masih bisa terlihat nih, contohnya kayak gini uangnya. Oke. Uang Rp5.000 itu Tuanku Imam Bonjol. Lanjut. Yang keempat ada Pangeran Antasari. Beliau lahir di Banjar 1797 dan wafat pada 11 Oktober 862 di Bayan Bengkok di Kalimantan Selatan khususnya. Beliau merupakan Sultan Banjar atau keturunan dari Kerajaan Banjar. Saat beliau menduduki
tahta dari kerajaan Banjar ini, yaitu kerajaan yang berada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yaitu berada di Pulau Kalimantan. Kalau kita bergeser, di sana ada Pulau Sumatera, di sini adalah Pulau Kalimantan, yaitu di tengah-tengahnya di Indonesia, tapi di sebelah atas kalau di peta. Dan sedangkan Kalimantan Selatan itu di paling bawah dari Pulau Kalimantan. Jadi sebelah bawah ya di Kalimantan. Sini. Nah, beliau saat menduduki pimpinan kerajaan, beliau berjuang melawan Belanda pada Perang Banjar tahun 1859 sampai 1862. Jadi ada sekitar 3 tahun beliau saat menduduki kursi kerajaan, beliau melawan penjajah Jepang. Dan oleh pemerintah Indonesia, gambar atau foto dari Pangeran Antasari dicantumkan di uang Rp2.000 yang dikeluarkan pada tahun 2009 dan sampai sekarang masih beredar di masyarakat. Contohnya seperti ini. Oke, yang kelima yaitu ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini pahlawan yang mungkin di jalan-jalan itu sering digunakan ya. Namanya digunakan sebagai nama jalan, nama universitas, yaitu Universitas Diponegoro itu yang berada di Semarang. Beliau ini merupakan kelahiran Ngayogyakarta Hadiningrat atau sekarang biasa disebut Kota Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Jadi kurang lebih sama seperti Tuanku Imam Bonjol kelahirannya. Tidak jauh dari Tuanku Imam Bonjol. Dan wafat di Makassar 8 Januari 1855. Wafatnya karena diasingkan dan jadi di sini ditangkap saat peperangan itu mengalami kekalahan. Beliau ditangkap terus diasingkan di Makassar. Akhirnya meninggalnya di Makassar seperti itu. Beliau merupakan saat hidupnya merupakan panglima perang Jawa. Jadi perang yang menelan korban terbanyak di antara perang-perang kedaerahan yang ada di Indonesia. Perang ini menelan korban jiwa terbanyak yaitu 8.000 korban dari Belanda, 7.000 korban dari pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta materi 25 juta gulden, atau kalau sekarang mungkin 25 juta rupiah lah habisnya. Kemudian, beliau berperang melawan Belanda pada Perang Diponegoro, biasa disebut Perang Diponegoro terkenalnya, atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Jadi ada sekitar 5 tahun. Namun korban terbanyak selama peperangan kedaerahan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat di petanya, terjadinya Perang Diponegoro ini terjadi di Pulau Jawa. Kalau misalnya di peta itu di sebelah Pulau Sumatera bagian bawah ya, itu Pulau Jawa. Nah, untuk kejadian atau peperangan ini yaitu terjadi di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Jadi Jawa Barat dan Jakarta dan Banten itu tidak mengalami peperangan di situ. Jadi mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu perang Jawa atau perang Diponegoro terjadi. Gitu. Kemudian pemerintah Indonesia mencantumkan gambar pada uang Rp1.000 yang dikeluarkan pada tahun 1975. Mungkin ini uangnya sangat sulit untuk sekarang ditemukan, mungkin udah antik dan sekarang sudah tidak beredar lagi. Ini merupakan contoh atau gambaran dari uang Rp1.000 yang mencantumkan gambar Pangeran Diponegoro. Yang keenam ada Thomas Matulesi. Itu adalah nama aslinya. Sedangkan nama yang biasa kita kenal adalah Kapiten Patimura. Sebelum-sebelumnya, Pak Yana udah menjelaskan pahlawan-pahlawan yang memiliki agama yaitu Islam. Nah, ternyata di Indonesia ini karena berbagai macam budaya, berbagai macam adat, suku, ternyata ada juga pahlawan yang memiliki agama non-muslim. Tapi tidak perlu kita kesampingkan, ternyata beliau ini
sangat berjasa dalam peperangan di Indonesia, khususnya di Maluku. Seperti itu. Kapiten Patimura ini dilahirkan di Saparua 8 Juni 1783, yaitu di Maluku ya, dan wafat di Ambon 16 Desember 1817. Beliau merupakan bangsawan dari Nusa Ina, yaitu daerah yang berada di Pulau Seram, Maluku, dan merupakan mantan sersan militer Inggris. Basicnya yaitu militer atau tentara, yang bisa kita sebut tentara, berjuang untuk daerahnya, yaitu daerah Maluku, berperang melawan Belanda untuk mempersatukan antara kerajaan Ternate dan Tidore, yang diakhiri mungkin karena ini ada dua kerajaan di Maluku ini. Ternyata Belanda, sama seperti tadi di Perang Padri, itu Belanda masuk dan untuk mengadu domba antara dua kerajaan atau dua kaum atau dua kelompok masyarakat kayak gitu. Di sini Belanda masuk untuk mengadu domba antara kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kalau kita lihat di petanya, peperangan Ternate dan Tidore ini untuk melawan Belanda itu berada, kalau tadi ada Sumatera itu sebelah kiri, terus ada Kalimantan, Jawa itu sebelah yang di tengah. Nah, kita akan bergerak ke kanan atau sebelah timurnya Indonesia, yaitu di daerah Maluku. Sini memang kalau kita bisa sebutkan di sini mayoritasnya beragama non-Muslim kayak gitu. Jadi pahlawan dari Maluku biasanya merupakan beragama non-Muslim. Tapi atas kegigihannya, beliau ini sangat membantu dalam melawan penjajahan Belanda. Atas jasa Kapiten Patimura, beliau dicantumkan gambarnya di uang Rp1.000 yang dikeluarkan pada tahun 2000 dan sampai saat ini masih beredar di masyarakat Indonesia. Oke. Yang terakhir ada satu pasang tokoh, jadi memang sulit untuk dipisahkan ya dua tokoh ini, yaitu ada di lembaran uang yang nominalnya paling tinggi dan berwarna merah muda. Kalau Pak Yana bawain contohnya ini, sini adalah satu pasang tokoh. Yang terakhir yang Pak Yana akan jelaskan, beliau adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Di sini adalah proklamator kita, Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Di sini diabadikan dalam gambar atau dicantumkan dalam uang, yaitu di nominal Rp100.000 dan sudah tercetak dari 3 edisi uang Rp100.000. Yang pertama ada Bung Karno, yang biasa kita panggil. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat 21 Juni 1970 di Jakarta. Sedangkan Bung Hatta, yang biasa kita panggil, yaitu lahir pada 12 Agustus 1902, jadi beda 1 tahun ya sama Bung Karno, di Bukit Tinggi, dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Beliau merupakan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan, detik-detik memperjuangkan kemerdekaan. Jadi beliau ini bukan merupakan pahlawan yang melawan langsung penjajah, khususnya Belanda di daerahnya, namun beliau ini adalah pahlawan nasional secara utuh, yaitu Indonesia. Sedangkan pahlawan-pahlawan sebelumnya yaitu pahlawan yang bersifatnya kedaerahan, jadi melawan atau berjuang untuk daerahnya untuk melawan penjajahan dari Belanda. Itu. Mungkin itu 8 tokoh yang sudah Pak Yana jelaskan. Pak Yana akan review nama-namanya. Ada Cut Mutia dari Aceh, Cut Nyadin dari Aceh juga.
Terus Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Kemudian Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Kemudian Pangeran Diponegoro dari Jawa. Kapiten Patimura dari Maluku. Soekarno dan Hatta lahir di Jawa namun merupakan pahlawan nasional Indonesia. Jadi 8 tokoh ini yang berjuang melawan penjajah hingga akhirnya 17 Agustus 1945 Indonesia bisa merdeka, jauh dari peperangan, jauh dari penjajahan Belanda, Jepang, dan hingga saat ini 75 tahun berlalu Indonesia merdeka. Itu aja, sekian dari Pak Yana yang bisa Pak Yana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.